الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang masih pembahasan tentang buang hajat ya. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada'a al-hajah. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang ingin buang hajat. Kata beliau, yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Haram hukumnya kencing di air yang diam. Di hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anil baul fil ma'ir raqid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang diam. Di air yang diam yaitu air yang tidak mengalir. Berarti itu menunjukkan ya bahwa kalau kita kencing di air yang mengalir maka itu boleh. Dan ini hukumnya ya tidak ada bedanya baik itu kurang dari 2 kulah maupun lebih dari 2 kulah. Tetap tidak diperbolehkan. Karena ya ilat atau alasan pelarangannya adalah membuat orang lain merasa jijik sehingga mereka tidak mau menggunakan air tersebut. Maka dari itu ya seperti halnya kencing di kolam renang. Ya, kalau ada yang berkata, bukankah kolam renang airnya mengalir? Kita jawab, mengalir seperti apa? Kalau memang air kolam renang itu airnya berasal dari gunung, kemudian ia mengalir ke tempat yang lain, gak masalah. Tapi kalau ia mengalirnya ke situ-situ juga, artinya hanya berputar saja, maka ini sama hukumnya dengan air yang tidak mengalir. Maka pada waktu itu tidak boleh kita kencing di kolam renang. Ya haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan air danau? Jawab, ya kalau seperti ini kata para ulama tidak mengapa. Karena ia air yang sangat banyak sekali. Ya, maka para ulama mengatakan itu tidak apa-apa dan ini adalah ijma' para ulama. Apalagi air laut. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Kemudian yang dilarang juga yang diharamkan ketika buang air itu tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Wala yastanji biha, dan demikian pula tidak boleh tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan wa huwa yabul, dalam keadaan dia sedang kencing. Tidak juga cebok dengan tangan kanan. Ini 2 perkara yang diharamkan. Yang dilarang liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih. Apabila salah seorang dari kalian kencing, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan ia cebok dengan tangan kanannya. Ya kenapa? Karena tangan kanan itu untuk perkara-perkara yang baik. Ya. Adapun perkara-perkara yang tidak baik maka itu ya dengan menggunakan tangan kiri. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah hukum memegang kemaluan saat kencing ya. Saat buang air kecil, apakah itu hukumnya makruh atau haram? Sebagian mengatakan makruh. Ya alasannya karena ini berhubungan dengan adab. Sementara sebagian mengatakan haram karena ini larangan, sementara larangan pada asalnya haram. Ya tidak boleh dikatakan makruh sampai ada dalil yang menunjukkannya.
Kemudian kata beliau, wa yahrumu alaihi al-baulu awil ghaitu fi at-tariqi aw fi adh-dhilli aw fi al-hadaiqil 'amati aw tahta syajaratin muthmiratin aw mawaridil miyah. Haram kencing atau buang air di jalan. Di jalan maksud di sini yaitu jalan tempat lalu lalang orang. Aw fi adh-dhill atau di tempat berteduh. Aw fil hadaiqil 'amah atau di kebun, ya tempat orang di situ bermain. Ya, kebun umum. Aw tahta syajarah muthmirah atau di bawah pohon yang berbuah. Aw mawaridil miyah atau mawaridil miyah itu mata air. Ya. Ini semua tempat-tempat yang kata penulis buku ini diharamkan untuk kita buang air padanya. Dalilnya 5 rawa Mu'adz, ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina thalath, jauhi oleh kalian 3 perkara yang bisa mendatangkan laknat. Artinya kalau kita lakukan perbuatan itu membuat orang-orang melaknat kita. Apa itu? Al-baraz fil mawarid. Yang pertama, buang air besar di mata air. Wa qari'atit tariq, dan di tengah jalan. Wa dhil, dan di tempat berteduh. Dikeluarkan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Ini 3 tempat yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita buang air padanya. Kenapa alasannya? Karena itu sangat mengganggu kepentingan umum. Ya. Dan dalam syariat kita tidak boleh sama sekali mengganggu kepentingan umum. Dan Nabi menyebutkan bahwa ini menyebabkan kita dilaknat orang. Itu menunjukkan bahwa melaknat orang yang berhak dilaknat itu boleh. Ya. Di antaranya orang yang mengganggu kepentingan di umum manusia, sehingga akhirnya yang harusnya mereka nyaman ya berteduh di sebuah pohon misalnya atau tempat berteduh, gara-gara di situ ada najis atau ada buang air besar ya, sehingga akhirnya mereka tidak nyaman di situ, akhirnya mereka menyumpahinya. Wali hadits Abi Hurairah, juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, jauhi oleh kalian 2 perkara yang mendatangkan laknat. Qalu wa mal la'inan ya Rasulullah, lalu mereka berkata, apa dua perkara yang mendatangkan laknat wahai Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu yang buang air, itu orang yang buang air di jalan orang, di jalan tempat berlalu lalangnya orang, atau di tempat mereka berteduh. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka dikiaskan kepada 3 perkara ini, itu tempat-tempat umum yang menjadi tempat ya orang untuk rileks atau istirahat, dan yang lainnya seperti taman ya atau kebun yang memang mereka juga ya di situ mereka berlibur, maka kemudian kita buang air ya sehingga akhirnya mengganggu orang lain, maka ini semua tidak diperbolehkan. Adapun larangan kencing atau buang air di bawah pohon yang berbuah, saya tidak mengetahui akan adanya hadis yang melarang. Kemudian beliau berkata, penulis buku, kama yahrumu alaihi qiraatul Quran. Yes, sebagaimana juga di saat buang air haram hukumnya membaca Al-Quran. Ini adalah keharaman berikutnya, itu membaca Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena ya tidak layak orang yang buang air untuk membaca Al-Quran. Kewajiban kita adalah menghormati Al-Quranul Karim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya bahwa beliau sedang buang air, lalu kemudian ada orang yang mengucapkan salam.
Maka Nabi tidak menjawab salamnya. Ya, Nabi SAW tidak menjawab salam orang tersebut. Hingga beliau selesai buang air. Lalu beliau berwudu. Lalu kemudian baru beliau menjawab salam orang tersebut. Ya, ternyata menjawab salam saja ketika buang air itu tidak boleh. Apalagi membaca Al-Quranul Karim. Ya, ketika sedang buang air. Ya. Dan hadis tadi diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian keharaman berikutnya wa yahrumu 'alaihi al-istijmar bir-rawthi awil 'azmi awil bi-ta'amil muhtaram. Dan haram hukumnya istijmar. Apa itu istijmar? Sudah kita jelaskan dulu ya. Bahwa istijmar adalah cebok dengan menggunakan benda. Kalau istinja, cebok dengan menggunakan air. Adapun ya kalau cebok itu dengan menggunakan benda, batu misalnya, atau tisu misalnya, maka yang seperti ini disebut dengan istijmar. Nah, kata beliau haram hukumnya istijmar dengan rauth. Apa rauth? Yaitu kotoran binatang yang telah kering. Awil azam atau tulang. Awil ta'amil muhtaram atau makanan ya yang dihormati atau yang biasa dimakan oleh manusia. Kenapa demikian? Ya, karena Nabi SAW melarangnya dan memberikan alasannya bahwa itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Apa itu? Yaitu ya rauth tadi, kotoran binatang atau tulang. Ya, tulang bukan karena najis, akan tetapi karena itu makanan teman-teman kita dari kalangan jin, kata Rasulullah SAW. Maka kalau makanan jin saja tidak boleh kita gunakan untuk istijmar, cebok, apalagi itu adalah makanan manusia. Ya, antum misalnya ya cebok dengan menggunakan nasi, nggak benar, haram. Atau cebok dengan menggunakan kue bolu, haram. Ya, atau cebok dengan menggunakan tempe, haram. Ya. Lalu beliau berkata, li hadits Jabir. Berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya, nahan Nabi SAW an yatamassaha bi'azmin aw biba'r. Nabi SAW melarang kita cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Dikeluarkan oleh Muslim di nomor 263. Ya. Wa yahrumu qada'ul hajah baina kuburil muslimin. Dan haram hukumnya buang air di tengah-tengah perkuburan kaum muslimin. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubali awasatul qubur qadaitu hajati awasatus suq. Aku tidak membedakan apakah aku buang air itu berada di pertengahan kuburan atau di tengah pasar. Ini kalau di tengah pasar di mana orang-orang melihat kita, nggak boleh. Demikian pula di tengah perkuburan manusia. Jelas ini sangat mengganggu ya ahlul kuburnya. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Al-Irwaul Ghalil. Iya. Nah, ini perkara-perkara yang diharamkan ya ketika kita buang air. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Itu yang makruh dilakukan bagi orang yang buang air. Kalau tadi ya perkara yang diharamkan. Adapun sekarang perkara yang dimakruhkan. Apa bedanya perkara yang diharamkan dengan yang dimakruhkan? Bedanya kalau yang haram itu kalau kita lakukan berdosa. Adapun yang makruh kalau kita melakukannya tercela. Iya. Dan tentunya
Yang makruh maupun yang haram adalah sama-sama tidak boleh kita lakukan dan bukan untuk dilakukan. Maka salah besar ya orang yang menganggap remeh perkara yang makruh. Lalu kemudian alasannya karena cuma makruh, lantas ia melakukannya. Ini sangat tidak dibenarkan. Ya, karena makruh itu termasuk perkara-perkara syubhat. Dan Nabi SAW mengajarkan kita supaya menjauhi perkara yang syubhat. Ya. Rasulullah bersabda, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdhihi." Ya, siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka sungguh ia telah membersihkan agama dan ya harga dirinya. Kata beliau, yukrahu hala qada'il haja istiqbalu mahabbir rih bila hail. Li'alla yartad al-baulu il. Makruh hukumnya ketika sedang buang hajat menghadap ke angin yang sedang berhembus. Ya, supaya air kencingnya tidak kembali kepada dirinya. Artinya kalau misalnya ada angin kencang gitu, kemudian kita menghadap ke angin, kemudian kita buang air, menyebabkan air kencing itu kembali ya ke badan kita. Tentu akhirnya menyebabkan badan kita terkena najis. Ya, sementara kita ya sangat dianjurkan untuk berhati-hati dari air kencing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya kalau kencing ya di padang pasir, beliau mencari atau kencing di tempat yang tanahnya itu tidak keras. Kenapa? Supaya tidak terciprat kemana-mana. Apalagi ini ya angin yang berhembus yang menyebabkan akhirnya air kencing tersebut bisa saja kembali ke badan kita. Wa yukrahul kalam, kemudian dimakruhkan berbicara saat buang air. Ya waqfaqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air, lalu ada orang lewat. Lalu ia mengucapkan salam, ternyata Nabi tidak menjawab salamnya. Jadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa yukrahu an yabula fi syaqqin wa nahwihi. Dan makruh hukumnya kencing di syak, di lubang atau sejenisnya. Lubang yang dimaksud di sini lubang yang ada di tanah. Adapun kalau lubang itu memang biasa digunakan untuk pembuangan air kotor dan yang lainnya, maka ini tidak apa-apa. Ya, yang dimaksud dengan lubang di sini ya lubang yang memang tidak digunakan untuk membuang air kotor. Apa dasarnya? Li hadithi Qatadah an Abdullah ibn Sirjis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Qila li Qatadah fama balul juhur. Lalu Qatadah ditanya, kenapa? Ada apa dengan lubang? Qala yuqal innaha masakinul jin. Kata Qatadah dikatakan katanya bahwa itu tempat tinggalnya jin. Dikeluarkan Abu Daud dan Nasai, ya, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakan. Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini paling banter hasan, ya paling ringan hukumnya hasan. Wali annahu la ya'man an yakuna fi hayawanun yufayudhi, juga dikarenakan tidak aman. Bisa jadi dalam lubang itu ada hewan, sehingga hewan itu akan menyakitinya. Au yakunu maskanan lil jin fayudhihim, atau ia tempat tinggal para jin, sehingga akhirnya kita orang yang buang air ini menyakiti mereka, yang berakibat akhirnya ya jin itu bisa saja balas dendam. Ya. Nah ini kata beliau, wa yukrahu an yadkhulal khala bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Dan makruh juga hukumnya masuk WC dengan membawa sesuatu yang ada padanya tulisan Allah,
kecuali kalau memang itu dibutuhkan. Ya. Kenapa? Lianna Nabi SAW kana idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Dikarenakan Nabi SAW pernah apabila ia masuk ke WC, beliau meletakkan cincinnya. Akan tetapi hadis ini dhaif. Yang tidak bisa dijadikan hujjah. Namun makruhnya masuk ke WC yang terdapat padanya zikir kepada Allah adalah karena memang ya zikir itu sesuatu yang mulia. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala harus kita hormati. Sementara WC itu adalah tempatnya najis. Demikian pula tempatnya para jin. Maka pada waktu itu ya para ulama mengatakan makruh hukumnya membawa sesuatu yang tertuliskan padanya zikir kepada Allah ya ke dalam WC. Kecuali kalau dibutuhkan. Contoh, ya kalau misalnya kita menyimpan mushaf di luar WC menyebabkan dicuri orang. Maka kalau kita khawatir itu dicuri, maka ya kita masukkan ke dalam tas. Kemudian kita masuk ke dalam WC, ya terpaksa namanya. Itu dibutuhkan. Amma indal hajati wa dharurati fala ba'sa. Adapun ketika dibutuhkan dan darurat, maka itu tidak apa-apa. Kal hajati ila dukhul bil awraqin naqdiyah allati fiha ismullah. Contoh misalnya kita butuh untuk masuk WC dengan membawa ya uang kertas yang ternyata itu di situ ada tulisan Allah. Fa innahu in taraka kharijan kanat urdatan lisariqa awin nisyan. Sebab kalau ia tinggalkan di luar khawatir dicuri atau lupa sehingga akhirnya ketinggalan ya dan diambil orang. Ammal mushafu fa innahu yahrumu ad-dukhulu bi sawa'an kana zahiran aw khafiyan. Adapun mushaf, ya mushaf Al-Qur'an, maka haram dimasukkan ke dalam WC. Baik tampak maupun tersembunyi. Artinya ya atas pendapat ini karena masalah khilaf ya, masalah ini ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau memang dikhawatirkan mushaf itu hilang di luar, maka kita boleh membawanya ke dalam WC tapi dengan syarat yaitu dimasukkan ke dalam tas. Iya. Sementara sebagian mengatakan, dan ini yang dipilih oleh penulis buku ini, tetap tidak boleh. Mau tersembunyi kayak, mau nggak tersembunyi kayak, tetap tidak boleh. Kenapa? Li'annahu kalamullah wa huwa asyraful kalam. Karena itu firman Allah yang merupakan ya ucapan yang paling mulia. Wa dukhulul khala'i fihi ya bihi naw'un minal ihanah. Dan masuk WC dengan membawa Al-Quran itu macam dari penghinaan. Ya. Maka kalau memang kita bisa meninggalkan mushaf di luar tanpa kita juga khawatir dicuri dan yang lainnya, maka tidak boleh kita bawa mushaf tersebut ke dalam WC. Nah ini dia saudara-saudaraku sekalian ya, yang dikatakan dalam buku Al-Fiqhul Muyassar perkara-perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan, dan tentunya ditambahkan padanya yaitu ya buang air dalam keadaan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Maka ini ada juga perkara yang diharamkan sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Demikian wallahu a'lam. Nah. Baik, Allah ibarik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan, dan semoga apa-apa yang telah kita dengarkan menambah ilmu dan keimanan kita. Bagaimana Islam begitu detail mengatur bahkan untuk buang hajat. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi kedua, sesi soal jawab sama guru kita. Dan teman-teman bisa yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand-nya dan atau menuliskan pertanyaannya melalui message di back channel. Dan jangan lupa untuk memberikan salam sebelum bertanya, dan bagi akhwat untuk tidak merendahkan suaranya. Ya teman-teman, Anda coba atur dulu ya teman-teman yang untuk bertanya, mohon bersabar sejenak. Oke.
Ya, Pak Saleh Haji Tafadol untuk bertanya kepada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz, pengarang kitab, kita semua dan kaum muslimin memperoleh kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tadi disebutkan salah satu larangan dalam membuang hajat adalah membaca Al-Quran. Bagaimana dengan membaca hadis atau buku-buku ilmu pengetahuan yang lainnya? Syukron jazakumullah khairan. Iya, tentunya ya sesuatu yang sifatnya mulia, ya seperti halnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini lebih baik kita tidak lakukan. Terlebih kalau baca hadis, tentu mau tidak mau kita harus bersalawat untuk Rasulullah. Dan pastilah di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih baik tidak kita membacanya. Namun ada sebuah perkara yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf terdahulu, ya mereka para ahli hadis, ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah Imam Ahmad buang air, maka beliau tidak ingin menyia-nyiakan waktu, maka beliau menyuruh anaknya ya untuk membacakan beberapa hadis dari luar, sementara Imam Ahmad mendengarkannya. Artinya sebatas mendengarkan saja, ya tidak membacanya, tidak mengucapkannya. Maka yang seperti ini boleh, nggak masalah. Iya. Adapun buku-buku yang sifatnya itu pengetahuan yang memang tidak ada disebutkan nama Allah di situ, tidak ada padanya zikir, maka silahkan kita membacanya. Demikian. Ya, syukron jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, Fik Barakallah. Selanjutnya kepada Kang Wahyumul. Saat ini Kang Wahyumul ini jago saat untuk mengetahui mana sisi depan dan belakang pohon, Ustaz. Kang Wahyumul. Kang Wahyumul. Betul, Kang. Belum bisa dia ternyata. Bu Khaira monitor. Assalamualaikum. Salam. Ya, Afwan tadi mau Ana nyari tombolnya Afwan. Lagi di hutan, Kang. Bang. Ya Ustaz. Lagi di hutan. Enggak Ustaz, baru berangkat lagi hari Ahad atau Senin insya Allah. Oh, Masya Allah. Ke Sangihe. Gitu. Syukron Bang Zul, Ustadz, Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sebetulnya dari minggu lalu, kalau misalkan kita gini, perkara pas mau buang hajat itu kan nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, dan yang Ana ambil juga, walaupun itu juga di dalam kamar mandi ya Ustadz ya. Nah kalau ternyata kamar mandinya itu ternyata menghadap kiblat, kita miring sedikit itu boleh nggak, atau misalnya ya biar tadi tidak benar-benar menghadap kiblat persis Ustaz, atau gimana Ustaz kira-kira? Kan ada kamar mandi yang mungkin tadi pas dibuat dia nggak ngerti ternyata dia menghadap kiblat gitu Ustaz. Syukran. Iya. Iya, sebagaimana sudah kita pernah bahas kemarin ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, mengatakan Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Lalu Abu Ayyub berkata, ya, fa'ataina Syam, kami pun mendatangi Syam. Fawajadna al-marahid qad buniyat yana'wal qiblah. Dan kami dapati ternyata WC-WC yang di Syam itu dibangun menghadap ke kiblat. Fanan harifu anha, maka kami pun inhiraf itu menyimpang, ya, dari arah kiblat. Wa nastaghfirullah. Jadi kalau memang kita masih bisa menyimpang, yang penting kan masuk ke lubangnya, Kang. Iya, maka kita lakukan. Tapi kalau WC-nya mentok, kita miring nggak bisa, sementara kita harus buang air, maka itu darurat. Ya, demikian.
Ya, Ustadz, jazakumullah khair, Ustadz Wabang Zul. Ya, oh jazakallah khair Kang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada Abu. Tafadhol Abu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dijaga Allah dan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini kan kalau misalkan anak-anak itu Ustadz misalkan masih balita gitu, itu kan pakai popok ya. Udah zaman sekarang tuh kan udah pakai popok. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz misalkan kita sedang safar atau mau mengajarkan anak-anak kita misalkan gitu ya untuk mengajak ke masjid tapi anaknya itu masih pakai popok gitu. Kemudian ketika Umur sholat berapa? misalkan 1 tahun gitu Ustadz masih pakai popok gitu, 1 sampai 2 tahun gitu. Untuk anak-anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, lebih baik tidak dibawa ke masjid. Karena mereka saat itu juga belum paham. Dan pastinya di masjid mereka hanya akan bisa mengganggu orang sholat. Jadi, dan Nabi SAW saja baru menyuruh anak untuk sholat umur 7 tahun. Itu kalau sudah mumayyiz. Jadi biarkan saja dia nanti ya sampai dia agak namanya besar, sekitar umur 6 tahun, misalnya 5 tahun, 6 tahun, baru kita perkenalkan ke masjid. Ya. Adapun umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang malah di masjid pun juga dia hanya akan mengganggu orang sholat, maka jangan dibawa. Ya, karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Yang demikian. Namun Ustaz, apa namanya tuh poin yang ingin saya tanyakan tuh misalkan baik apa apa namanya itu masalah kalau anak masuk ke masjid dalam keadaan popok atau kita sholat terus dalam menggendong anak gitu, itu gimana Pak Ustadz untuk masalah popok itu? Selama ya najisnya berada di dalam popok dan luarnya bersih dan yang menyentuh ke kulit kita dan baju kita juga sesuatu yang bersih, itu tidak berpengaruh sama sekali ya untuk kesucian kita dan tidak pula pengaruh kepada sholat kita. Demikian. Syukran jazakallah khair Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, fiik barakallah. Dan selanjutnya Ustaz izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan murotal dari dalam toilet Ustaz? Jazakallah khair. Maksud saya suaranya nyetelnya di luar Ustaz, tapi suaranya masuk ke kamar mandi, maksudnya begitu Ustaz. Iya. Kalau keadaannya seperti itu tidak mengapa, karena kita juga sulit untuk menghindar. Ya, kita sebatas mendengar dan kita pun juga tidak melafalkan dengan lisan kita. Oleh karena itu sudah kita sebutkan tadi, Imam Ahmad menyuruh anaknya membacakan hadis-hadis Nabi SAW ya dari luar toilet. Ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan seilmunya. Selanjutnya kepada Ahmad Rizky, tafadhol. Tanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Mohon bertanya Ustaz, seandainya kita berada di mall, apakah kalau kita mau masuk ke toilet kita harus tahu kiblat gitu Ustaz? Karena kadang-kadang kalau di tengah mall kita kebingungan mana kiblat gitu. Syukran. Tidak harus, akhi. Ya, kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Dan juga jangan kita menyulit-nyulitkan diri. Ya, kalau misalnya kita tidak tahu arah kiblat, ya udah nggak usah dicari-cari. Supaya apa? Supaya kita juga ya tidak menyulitkan diri kita sendiri. Ya.
Umar bin Khattab pernah berjalan dengan temannya, lalu masuk waktu sholat, lalu mereka mendapatkan air yang keluar dari sebuah rumah. Lalu teman Umar bin Khattab berkata, "Hai pemilik rumah, kabarkan kepadaku air apa ini?" Umar berkata, "Jangan dikabarkan." Iya. Kenapa? Karena ini malah menyusahkan diri sendiri. Maka dari itu, ya, kalau kita tidak tahu arah kiblat ketika kita buang air masuk ke toilet di mall misalnya, ya kita tidak perlu ya memeriksa ini menghadap kemana, karena itu malah menyusahkan diri sendiri. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kepada Ukti Marina, tafadhol menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Ukti Marina, monitor. Assalamualaikum Ustadz. Saya suaminya Ibu Marlina. Ya, silakan, Pak. Ya, mau bertanya, jika di dalam kamar mandi itu ada kloset, apakah boleh kita buang air kecil di kloset itu? Sedangkan itu kan tidak mengalir gitu. Itu saja Kloset, pertanyaan. Iya. kloset itu apa sih? Kloset tuh tempat buang air kecil dan air besar. Memang nggak mengalir, Pak. Ya, kalau kita flush baru dia mengalir ke bawah. Itu berarti dihukumi mengalir, Pak. Oh, itu hukumnya mengalir ya. Iya, karena Ya. memang juga yang pertama memang itu dikhususkan untuk buang air. Iya, betul, tempat buang air. Tidak bisa disamakan dengan air yang diam dan tidak mengalir, yang memang itu bukan untuk tempat buang air. Berarti Beda bukan jauh. beda ya. Berarti diperbolehkan lah ya di kloset gitu ya. Sangat diperbolehkan. Baik. Yang tidak boleh itu meminum air yang ada di situ, Pak. Oh iya. 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 Ya, itu saja Ya. pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Selanjutnya kepada Ukhti Yumiyati, tafadhol menghidupkan mic-nya. Ya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan semua kaum muslimin yang ada dalam kajian ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya Ustadz, agak di luar dari tema. Jadi kalau kita mandi janabah, Ustadz, apakah doanya itu sama dengan doa ketika wudhu? Jadi awal kan di dalam mandi janabah ada wudhunya. Apakah doanya membaca doanya sama dengan wudhu? Jadi sebelumnya Bismillah lalu diakhiri dengan doa setelah wudhu. Itu saja. Iya, kalau memang ternyata ada wudhunya, maka disyariatkan padanya zikir sebelum wudhu dan setelah wudhu. Demikian. Oke. Ya, terima kasih. Syukran, jazakumullah khair. Ya, jazakallah khairan. Selanjutnya Aksukma, tafadhol. Aksukma, monitor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah ditanya ini terkait dengan perbedaan antara hadas dengan najis itu. Jadi kalau hadas itu bisa dibersihkan dengan berwudu atau mandi wajib gitu. Kalau najis cukup dibasuh saja. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kena najis apakah cukup dibasuh atau harus berwudu juga gitu. Misalnya kita mau berangkat ke masjid nginjak kotoran gitu. Nah, ini ada yang pernah bertanya begitu. Ya, kira-kira gimana Ustadz ini? Aksukma tadi terputus suaranya. Sempat mic-nya saat itu mute tadi. Ya. Baik, saya jawab ya. Terima kasih. Ketahuilah Bapak, kalau kita sudah berwudu,
lalu kemudian kita menginjak najis, maka ini sama sekali tidak membatalkan wudhu kita. Cukup kita mencuci najisnya saja, ya, dan kita tidak perlu berwudhu kembali. Ya, karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa pembatal wudhu adalah terkena najis. Ya, kaidah mengatakan bahwa sesuatu disebut pembatal bila ada dalilnya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa terkena najis itu membatalkan wudhu, ya, maka sama sekali tidak membatalkan wudhu kita. Kewajiban kita adalah hanya membersihkan najis itu saja. Wallahu a'lam. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Terima baik. kasih. Baik, Pak Sukma, terima kasih sudah bertanya. Dan selanjutnya kepada Akhi Syam, tafadhol. Bismillah. Suaranya sudah masuk ya? Sudah. Agak lebih keras ya, Akhi. Oh ya. Ini sebelumnya Ana mau tanyakan untuk pembahasan di luar tema ini terkait pembahasan yang tentang menjaga keikhlasan dulu. Yang ingin Ana sampaikan kepada Ustadz Badrul Salam mengenai hadis yang 3 orang terjebak di dalam gua itu, Ustadz. Itu mereka kan saling bertawasul, Ustadz, dengan amal soleh. Yang amal soleh tersebut dilihat dari kualitasnya memang sangat besar di antara ketiga orang tersebut. Dan di akhir tawasul itu kan salah satu orangnya juga mengatakan, bila mana aku mengamalkan amalan ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku dari gua tersebut. Nah, pertanyaan Ana, apakah apabila kita ingin bertawasul juga harus dengan amalan yang besar seperti dilakukan ketiga orang tersebut, Ustaz? Dan apakah kita harus menghadirkan ikhlas yang tinggi, ataukah apakah kita hanya bertakwa dengan semampu kita dan menyerahkan kepada Allah yang lebih tahu tingkat keikhlasan kita? Seperti itu, Ustaz. Pertama ya akhi, ya, sebuah dalil harus kita imani, ya, dimana hadis itu menunjukkan bolehnya tawasul kepada Allah melalui amalan soleh yang telah kita lakukan dahulu secara ikhlas. Ya, kalau kita bertawasul dengan amalan soleh diperbolehkan. Namun kalau kita tidak melakukan itu pun silahkan. Ya, dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita misalnya berdoa langsung tanpa menyebutkan amalan soleh pun tidak apa-apa. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan tawasul melalui amalan soleh yang dahulu kita lakukan secara ikhlas dalam keadaan genting seperti itu juga silahkan. Maka dari itu para ulama menyebutkan ya, bertawasul dengan amalan saleh perkara yang diizinkan oleh syariat. Demikian pula bertawasul melalui Asmaul Husna. Demikian pula bertawasul ya melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir, di mana kita meminta supaya orang soleh itu mendoakan diri kita. Maka semua yang ditunjukkan oleh dalil yang menunjukkan akan kebolehannya wajib kita imani. Ya, bahwa itu hukumnya boleh. Ya, namun kalau misalnya kita mau berdoa langsung kepada Allah tanpa melakukan tawasul dengan hal-hal tadi, maka itu pun ya perkara yang memang dibolehkan dalam syariat. Ya, makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dalam hadis-hadis yang sahih, ya, tanpa menyebutkan tawasul dengan apapun. Tapi juga Nabi SAW terkadang menganjurkan, ya, sebagian sahabat untuk minta didoakan kepada orang lain, seperti halnya Rasulullah bersabda kepada Umar, hai Umar, engkau nanti akan bertemu dengan seorang laki-laki sebaik-baik tabi'in, ia adalah Uwais Al-Qarani. Kalau kamu bertemu dengannya, maka mohonkan dia ya agar Allah mengampuni dosamu. Ya, hadisnya sahih. Demikian, Allahu a'lam. Oh ya, satu lagi, Ustaz. Ahisam, satu pertanyaan aja ya, karena banyak teman-teman yang juga ingin bertanya. Ya, baik. Afwan. Selanjutnya Ahrangga, tafadhol, hidupkan mic-nya. Jazakallah khair Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Izin bertanya mengenai toilet. Seperti kita ketahui bahwa toilet-toilet yang ada di tempat-tempat umum itu kadang suka ada wastafel hanya untuk bersih-bersih, tapi tidak dalam satu ruangan atau dalam bilik-bilik toilet itu sendiri. Nah, ketika kita membawa mushaf hanya untuk mencuci muka atau mencuci tangan, apakah itu bisa diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Kalau wastafel itu bersatu dengan WC, ruangannya lebih baik tidak. Ya, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa masuk kita ke dalam WC itu ya perkara yang sangat tidak bagus untuk membawa mushaf. Tapi kalau memang beda ruangan, tidak apa-apa. Ya demikian. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wa jazakallahu khair Bang Zul atas kesempatannya. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga antum. Izin bertanya, di luar tema, Ustadz, bagaimana hukum memindahkan makam seseorang karena ada hal mendesak seperti lingkungan sekitar pekuburan yang tidak kondusif? Dan jika diperbolehkan, apa yang harus diperhatikan selama prosesi pemindahan tersebut? Dan mungkin jika ada tata cara, apa saja yang harus dilakukan? Terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pada asalnya, memindahkan kuburan seorang muslim itu hukumnya haram. Sebab hal itu akan menyebabkan menyakiti si mayat. Ya. Dan menyakiti mayat, menyakiti seorang muslim itu haram, baik ketika masih hidup maupun ketika meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, kasru azmil mayyit, ya, kakasri hayyan. Mematahkan tulang mayat sama hukumnya dengan mematahkannya saat ia masih hidup. Ya, maka dari itu kata para ulama, nabsyul kubur, menggali kuburan orang Islam, ya, untuk dipindahkan pada asalnya haram, nggak boleh. Tapi kalau memang keadaannya darurat dan harus dipindahkan karena memang keadaannya darurat, maka kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Wallahu a'lam. Ya, Aksubi sudah terjawab ya? Mungkin kalau misalkan ada tata cara, jika diperbolehkan, mungkin ada tata cara khusus, Ustadz, atau hal-hal yang harus diperhatikan selama pemindahan? Tidak ada tata cara khusus. Yang jelas, ya, cukup dipindahkan saja kalau masih ada tulang-tulang dan yang lainnya. Kita bisa masukkan lagi ke kain kapan, lalu dikuburkan kembali. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Syukran. Ya, barakallahu fikum. Dan selanjutnya Ustaz Muhammad Khalid Syarih. Fadhil Ustaz. Ahlan. Ahlan, barakallahu fikum. Bang Sul juga Ustaz Badru. Jazakumullah khair. Ini Ustaz enggak boleh nanya ini. Lah Ustaz. Aduh. Ini nanya Syekh anak. Barakallahu fikum Ustaz Badru. Gimana nih Bang Zul? Masa ada Ustaz mau nanya Ustaz? Bang Zul. Ustaz juga manusia kan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz Badru. Pertanyaan nggak tahu apa udah lewat apa belum. Kalau ini masih berkaitan dengan buang hajat Ustaz. Jadi kalau kita dapat satu kamar mandi, misalnya Ustaz ada air, ada tisu di situ. Tapi kita milih pakai tisu Ustaz. Tapi dalam keadaan tuh masih ada air memang di situ. Itu boleh kita pakai tisu aja tanpa air, apa harus tetap pakai air Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, ini adalah sebetulnya masalah khilafiyah. Tentang masalah yang berhubungan dengan apakah pensuci najis itu hanya air atau boleh dengan yang lainnya. Yang kedua, sudah kita pernah bahas mana yang lebih utama, bersuci dengan air atau istinja dengan air atau istinja dengan batu. Dan sudah kita bahas juga pada pertemuan
kemarin itu bahwa yang paling utama adalah beristinja dengan air. Ya. Namun kalau misalnya kita beristinja dengan batu tidak apa-apa, walaupun ada air, itu sudah mencukupi. Dan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ya, wallahu a'lam, demikian. Kalau Ustaz Afwan, kalau si tisu itu sendiri bisa menggantikan batu ya Ustaz? Iya, dan itu sudah kita pernah bahas kemarin ya, bahwa yang semakna dengan batu adalah semua benda yang bisa menyerap dan mensucikan. Adapun kalau ternyata benda itu tidak bisa menyerap dan tidak bisa mensucikan seperti plastik ya, maka itu tidak diperbolehkan dan tidak mencukupi. Demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ya, baik. Jazakallah khairan. Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita beristinja tetapi tanpa menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, hanya dengan menggunakan flasher aja saat semprotan pakai air Ustaz? Apakah itu sudah bisa mensucikan Ustaz? Jazakallah khairan. Kalau kita tidak menggunakan tangan, dari mana kita bisa memastikan kotorannya hilang semua? Sementara kita tidak bisa melihat lubang anus kita. Iya. Kalau ternyata kita bisa melihat lubang anus kita dengan kaca, dan dengan disemprot itu saja sudah bersih semuanya, sudah cukup. Kenapa demikian? Karena yang terpenting adalah dalam istinja itu hilangnya najis. Kalau ternyata hilangnya najis itu bersih dari anus kita, itu sudah mencukupi. Tapi masalahnya ketika kita tidak memegang dengan tangan kita bagaimana bisa memastikan bahwa itu sudah hilang? Bisa jadi ada yang nempel dan sulit untuk dihilangkan walaupun dengan air saja. Ya, sehingga harus benar-benar kita bersihkan dengan tangan kita, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan ilmunya Ustaz. Dan selanjutnya, belum ada yang besar ya, mohon bersabar. Kita masih ada cukup waktu untuk bersoal jawab teman-teman, dan qadarullah banyak yang ingin bertanya, kita bergantian ya. Oke, Irma, tafadhol Ukti Irma, bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz, saya kan seperti malam ini nih, saya dengerin Ustadz ya. Terus kan saya mau ke kamar kecil, tapi saya pakai earphone gitu. Tetap saya bawa ke kamar kecil. Saya dengar suara Ustadz dari kamar kecil, terus gimana Ustadz hukumnya? Sudah kita sebutkan tadi asar Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad yang menyuruh anaknya untuk membacakan hadis dari luar toilet, dan Imam Ahmad mendengarkan dari dalam. Ya, jadi kalau misalnya kita buang air sambil mendengarkan kajian karena takut terluput ya dari faidah-faidah, maka itu tidak apa-apa. Demikian. Oh gitu ya Ustadz ya, na'am. Jazakallah khair Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya Cakra, tafadhol, tanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberikan antum ilmu yang luas, kita semua juga. Amin. Ana ingin bertanya Ustaz, kemarin kan Ana beli baju gitu, ada tulisannya Utsman Ibnu Affan gitu, tulisan Arab gitu, itu Ana pakai gitu. Terus saat Ana jalan-jalan gitu, ada Ustadz yang bilang, antum jangan bawa ini ke WC ya gitu. Beliau bilang, Ustaz, kenapa Ustaz? Pokoknya enggak boleh, dia bilang gitu. Karena itu kan nama sahabat, dia bilang gitu. Terus Ana nanya lagi ke Ustadz yang lain, Ustadz ini bilang enggak boleh masuk ke WC. Itu terlalu berlebih-lebihan, itu lebay, dia bilang gitu. Ini gimana Ustaz menurut antum? Hukum. Iya, sudah kita bahas tadi ya bahwa sesuatu yang sifatnya zikir kepada Allah tidak boleh kita bawa masuk ke dalam WC. Adapun yang sifatnya bukan zikir kepada Allah, maka tidak mengapa kita membawanya ke dalam WC.
dan tulisan Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab itu tidak termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak apa-apa ya kita masuk ke dalam WC dengan memakai kaos yang ada tulisan seperti itu. Allah. Iya, seorang muslim saudaraku ya sangat memperhatikan batasan-batasan syariat. Iya, orang yang menjaga batasan-batasan syariat itu menunjukkan keseriusannya di dalam menjaga syariat Allah Azza wa Jal. Ya, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Kata Ibnu Rajab, apa maksudnya menjaga Allah? Yaitu ya ihfaz huquqahu wa hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Ya, jagalah hak-hak Allah, jaga juga batasan-batasan Allah. Jaga juga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Maka ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan mana perkara yang dibolehkan ketika kita buang air, apa saja yang diharamkan untuk kita jauhi, apa saja yang dimakruhkan untuk kita menjauhinya, ya maka berarti kita sudah memperhatikan dan berusaha menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan batasan-batasan syariat. Maka siapapun yang menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya, Rasulullah sabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Dan penjagaan Allah kepada kita ada dua macam, kata Ibnu Rajab. Yang pertama, menjaga maslahat dunia kita, dijaga badan kita, dijaga harta kita, keluarga kita, keturunan kita. Yang kedua, itu dijaga agama kita, keimanan kita, bahkan dijaga saat kita sakaratul maut, agar kita wafat di atas keimanan. Maka perhatikanlah ini, ya hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dimakruhkan. Karena ini subhanallah, ya seorang muslim yang memang menginginkan surga Allah dan memburu surga Allah, harus dia memperhatikan betul tentang apa saja yang diharamkan, apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang dibolehkan, apa saja yang disunahkan, apa saja yang diwajibkan, sehingga dengan cara itulah ia bisa naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi